لله الجامع لكل كمال وجلال وجمال، والحمد لله المعطي لكل خير، والحمد لله الذي نورنا بنور هدايته وبنور علمه، ونسأل الله أن يقيمنا في مقامات عبوديته، amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para asatiz, para hadirin dan semua pengurus, semoga semua dalam ridha Allah SWT, amin. Alhamdulillah, ini berkat Pak Rahman ya, sampai juga ke kampung apa namanya tadi Ustaz? Langkapura. Anggap saja ini kunjungan mahabbah ya, kunjungan cinta kasih ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan pertemuan ini pertemuan rohani, amin ya rabbal. Kata guru saya, seorang mursyid tarekat Naqsyubandiyah di Jawa Timur sana, orang yang pernah jumpa di alam ruh. Kita ini sedang hidup di alam nyata. Diri kita ini ada lapisan-lapisan alam. Bahkan tidak usah alam gaib, yang zahir-zahir pun alamnya banyak. Alam rasa, rasa pada lidah itu beda ujung, beda rasa. Ada bagian manis, ada bagian asin. Orang lama nyebutnya masin, orang Lampung Pak. Masin. Itu kalau bermasalah lidahnya, dia tidak sanggup merasakan, menangkap alam itu. Maka coba lihat air sama-sama bening, tapi kalau dikasih gula, beningnya masih hampir sama. Yang dapat menangkap bukan mata, yang dapat menangkap lidah. Jadi bagaimana cara merasakan manis? Jangan dipandang, diteguk. Paham maksudnya? Bagaimana cara menikmati indahnya pemandangan gunung di Lampung? Berikut ada lautnya. Jangan dirasa dengan lidah, jangan didengar dengan telinga. Kata orang Lampung itu indah. Enggak. Kunjungi, lihat dengan mata kepala. Jadi menikmati pemandangan dengan pandangan, menikmati rasa dengan lidah. Ini yang sekarang bermasalah. Orang itu ingin merasakan manis, tapi dia pandang-pandang aja, namanya pengamat. Kata orang, kata orang, kata orang. Mulai dari ustadz sampai profesor, doktor sama. Kebanyakan berbicara tentang Allah ini lebih banyak tentang penelitian dan pengamatan. Jadi datanglah beberapa mahasiswa ingin meneliti riba. Saya bilang gak usah, kalau mau cicipi aja sini. Ngapain diteliti-teliti? Kami mau meneliti mursyidnya siapa Buya? Gak usah mursyid-mursyidan. Udah ente masuk sini kita zikiran bersama-sama. Gak mau dia. Dia hanya mau mengamati dan meneliti. Kalau penelitian itu juga sama, meneliti rasa madu beda dengan gula, gimana caranya? Dipandang-pandang atau dirasa? Nggak dirasa, dicicipilah. Kalau nanti gak cocok ya taruh, jangan diikuti. Jangankan ilmu mengenal Allah, jalan menuju Allah, madu saja banyak rasanya Pak. Ada madu cekek. Tadi madu apa tuh Bang Rahmat tuh? Madu hutan sawit, warnanya sudah lain. Madu randu sudah lain. Itu baru jenis madu.
gimana ilmu jalan mengenal Allah. Di alam nyata ini sudah banyak cara untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak oleh pandangan ini, tapi nyata di lidah ini. Maka nyata dengan tidak tampak itu lain. Tidak semua yang tidak tampak tidak nyata. Bapak, ini kalau minum kopi kasih gula, gulanya manis itu tampak nggak? Yang tampak apa? Kelihatan nggak manis tuh? Nyata nggak manis tuh? Nyata manis itu, bener? Serius nih? Berarti nyata dengan tampak berlain? Belain. Inilah misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, innama bu'istu mu'alliman. Yang sering dibaca orang kan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Itu udah biasalah hadisnya, tapi hadisnya tidak sampai derajat sahih li zatihi. Hadisnya hanya hasan. Ya. Hadis yang sahihnya apa? Innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus sebagai guru. Maka beliau sebagai guru, ini pewaris Rasulullah ini. Namun yang diwarisi, ada yang diwarisi ilmu zahir, ada ilmu fikir, ada ilmu rasa, ada ilmu ma'rifat, ada yang mewarisi ibadah aja. Kalau beliau menyebut dirinya muallim, yang diwarisinya apa? Ilmu. Kita nggak mesti juga jadi guru, tapi yang wajib kita punya ilmu. Oleh karenanya, yang sering kami ulang-ulangi, Allah sebelum menyuruh kita baca la ilaha illallah, perintahnya apa? Fa'lam. Tadi baca yasinan, ya, baca surat yasin. Malam nisfu Sa'ban kan baca yasin, ijazah dari guru-guru. Katanya sih bid'ah, kata orang sono. Dia nggak paham, ya. Orang yang membid'ahkan ini nggak paham. Rasulullah itu berkalam. Apa kalam Nabi? Hadis ini hadis hasan, ada di Abu Daud, ada di Ibnu Majah, ada di beberapa riwayat. Yang saya ingat riwayatnya di Tirmizi juga ada, ya. Yang kita ingat satu versinya, innallaha la yattali'u fi lailati nisfi min Sya'ban. Sungguhnya Allah menilik, memperhatikan pada malam nisfu Sya'ban. Kepada siapa? Kepada semua hambanya, ala khalqihi, ya, semua makhluknya. Lalu apa yang Allah kemudian lakukan? Fayaghfiru, lalu Allah mengampuni semuanya, semua kecuali dua. Fayaghfiru lahum jami'an, kecuali dua. Allah ampuni semua mereka kecuali dua kelompok. Pertama musyrik, dua musyahid. Musyrik, syirik, baik syirik zahir ataupun syirik yang tidak zahir. Yang kedua musyahid, orang yang suka menyebar permusuhan. Syahn itu artinya suka menebar permusuhan, bertengkar, nggak mau diislah. Maka saya curiga nih, kalau kita berdebat terus aswaja, ahlu sunnah, wahabi, jangan-jangan masuk ke situ nih ntar. Belum lagi ustadz aswaja tengkar sama aswaja, memperebutkan mana yang paling aswaja, ya. Nanti yang bertengkar nggak hanya aswaja wahabi, ustadz aswaja ini merasa lebih aswaja. Dia kira aswaja itu sudah cukup. Enggak. Saya punya guru namanya Abu Ya Hasan Basri. Itu pakar akidah ahlus sunnah, pakar sekali, ya. Sampai hari ini saya ketemu orang yang pakar sekali, itu cuma guru saya orang Suriah, yang agak selevel beliau lah. Jangan dikira orang kita ini nggak ngerti, nggak dalam ilmunya. Dalam, lebih dalam dari kebanyakan orang Arab yang saya kenal, dari syekh-syekh Arab yang saya pelajari ilmunya mereka. Abu Ya Hasan Basri ini, dia cerita, dia kan generasi murid-muridnya Syekh Sulaiman Rasuli, berarti generasi
seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya murid, generasi itu. Kalau di Padang itu namanya Madrasah Tarbiyah Islamiyah, tapi bukan MTI Al-Hanif Pak Haji, MTI Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Itu guru kami cerita, kitab akidah sudah aku pelajari semua yang dipelajari di pesantren. Apapun teorinya di kitab Sanusi, Hasyiahnya Dusuki, kitab Aqidatul Awam dan segala macam aku sudah dalami. Tapi apa yang kurang? Kok rasa bertuhan gak muncul? Nikmat menyembah Allah tidak terasa, pahitnya maksiat tidak terasa, hambarnya ketika kemudian dari taat ke maksiat nggak terasa. Gelisah beliau. Maka datanglah dia ke guru tua-tuanya, datang ke fulan, datang ke fulan, datang ke fulan. Apa pertanyaan beliau? Tuan Syekh, sebenarnya Ahlus Sunnah yang hakiki itu yang mana? Oh, si Syekh ini bilang baca kitab ini, dia baca lagi kitab itu. Si fulan ditanya lagi, baca kitab ini, dia baca lagi kitab itu, sampai udah capek baca kitab. Ternyata orang tua dia sendiri seorang Syekh Ahlus Sunnah. Orang tua dia juga seorang mursyid tariqah, seorang suwaja akidah Asy'ari, mazhab Syafi'i, bertasawuf. Dia tanya ke ayahnya, namanya Syekh Abdul Jalil. Namanya siapa? Syekh Abdul Jalil. Bertanya beliau, wahai ayahanda, saya sudah panjang nih perjalanan, hilir mudik utara selatan, nanya mana yang disebut Ahlus Sunnah, bagaimana cara menumbuhkan rasa bertuhan ini. Apa jawaban beliau? Ngapain jauh-jauh cari guru? Di pertigaan, habis itu naik sedikit ada sekolah namanya Madrasah Tarbiyah ini dan itu, disebutkan nama syekhnya, saya nggak usah sebutkan ya. Maka dia berguru lah di situ. Ternyata kitab itu di zaman Rasulullah ada nggak? Kitab yang antum pelajari di pesantren Ustaz, ada nggak? Nggak ada. Terus Rasulullah ngajar pakai kitab nggak? Mushaf yang kita ada hari ini sudah ada belum dulu? Itu baru ada di zaman Sayyidina Utsman, itu pun titik barisnya nggak ada. Terus apa yang Nabi ajarkan? Yang Nabi ajarkan yang di kolbunya diajarkan ke kolbu sahabat. Betul nggak? Yang diajarkan beliau dari fikirannya diajarkan ke fikiran sahabat. Yang dari akhlak dia diajarkan ke akhlak sahabat. Itu yang Nabi ajarkan. Maka disebut oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu Al-Quran berjalan, kitab berjalan. Khuluquhu Al-Quran kalau bahasa Arabnya, akhlaknya Quran kalau bahasa guru saya itu mushaf berjalan. Tapi kalau mushaf lembaran, mushaf itu lembaran. Kalau Rasulullah ini lebih dari mushaf. Hakikat Quran ada di dalam dirinya. Akhirnya beliau datang ke, saya sebut saja namanya, Syekh Maulana Muhammad Kanis An-Naqsyabandi As-Sammani Al-Qadiri. Kata beliau, kalau kitab banyak. Dia juga seorang pendiri, kalau di Jawa NU, kalau di sana MTI, juga salah satu pendiri Madrasah Tarbiyah Islamiyah, aswajanya orang Sumatera Tengah dulu ya. Kata beliau, itu yang di kitab, kitab yang ditulis orang. Sekarang kita tulis nama Allah itu di kolbu kita masing-masing. Disuruhlah dia menitobat, kamu ditobat. Habis itu ditalkinkan cara istighfar, disuruh istighfar. Setelah istighfar udah bersih kolbunya, baru dituang kalimatullah. Jadi kenapa Bapak Ibu ini tidak menikmati zikir? Karena wadahnya tidak dibersihkan. Walaupun yasinan 70.000 kali nggak nikmat. Kenapa? Basicnya kotor. Maka harus istighfar dulu.
Harus pengakuan dulu kepada Allah, lalu minta, ya Allah bersihkan diriku. Allah juga yang bersihkan. Setelah Allah bersihkan lewat pengakuan kita, barulah kemudian kita isi dengan kalimat La ilaha illallah. Itu bacaan dia pelajari dari awal masuk pesantren sampai kelas 7. Dulu kelasnya 7. Kalau pesantren sekarang 6 tahun nih. Oh, di sana masih 7 tahun. Tapi kata dia, aku nggak pernah merasakan kedahsyatan kalimat Allah itu. Allah ukir di dalam kolbu. Atas dasar inilah dulu imam di Uzbek, di Bukhara, namanya Al-Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband, mengatakan Allah mengukir namanya di kolbuku. Kolbuku adalah rumahnya, Baitullah. Maka dia sebutlah dalam bahasa Persia Arab lama Naqsyaband, ukiran cahaya nama Allah. Dalilnya mana? Banyak di Quran, ya. Banyak sekali dalil di Quran mengukir nama Allah di dalam kolbu. Kalau di kertas mudah, di kaligrafi mudah. Tapi tolong diingat, sekali nama ini terukir di kolbu, dia tidak akan pernah keluar. Tapi benar-benar kolbu loh Pak, benar-benar kolbu. Tentu yang bisa mengukirnya Allah sendiri. Namun kita belajar apapun mesti ada guru. Guru itu orang tua rohani. Sebagaimana cara makan, cara minum yang mengajarkan orang tua jasad, maka untuk memberi makan dan memberi ukiran di kolbu ini mesti ada guru juga. Kita sekolah 6 tahun, sekolah dasar 3 tahun, SMP menengah pertama, kemudian menengah berikutnya. Untuk menulis A bata sa, alif bata, A B C D, itu harus ada gurunya. Masa untuk belajar menyebut nama Allah saya belajar sendiri aja? Sombong sekali itu orang, ya. Terlalu banyak ustaz, bingung kita langsung membaca ke Al-Quran dan Sunnah. Bedakan kembali ke Al-Quran dengan kembali ke terjemahan. Oh, saya nggak peterjemahan, saya bisa bahasa Arab. Anda hanya kembali ke mushaf, bukan ke Quran. Al-Quran kalamullah, kalamullah yang dia tidak berhuruf bersuara. Yang turun itu mazhar kalamnya Allah. Ada di kertas, bisa disalin. Kalau kayak gitu, apa bedanya kita sama Nabi Musa? Nabi Musa kan disebut kalimullah. Dia mendengar kalam Allah, bukan kalam yang di mushaf lembar, tidak. Maka Bapak Ibu, ya saudara sekalian, kolbu dibersihkan, masukkan la ilaha illallah. Nah, malam ini kalau dilakukan itu dengan baca yasin, dengan tahlilan, dibaca yasin. Yasin ini kan istinya tauhid, ya, tauhid. Dan kita kemudian kalau orang habis yasinan ngapain kalau malam Syaban? Makan-makan bersama, benar gak? Itu untuk melebur permusuhan antara orang tetangga. Fayaghfirullahu lahum jami'an. Allah ampuni semuanya kecuali yang musyrik dan yang suka bertengkar. Oh, saya dimusuhi orang. Ya, yang penting Bapak gak memusuhi orang. Oh, aku ini gak suka dimusuhi orang. Kalau dimusuhi aku mesti balik. Sama aja ente. Enggak begitu. Konsep beragama gak begitu. Ribut orang kalau begitu. Rasulullah berapa kali dimusuhi Abu Lahab? Apakah Rasulullah pernah membalas? 1 kali pun beliau tidak pernah mendoakannya, kecuali yang baik-baik. Gak pernah. Apalagi kita jadi mu'alim, Ustadz, ya. Jadi mu'alim kita lebih ribet. Jadi guru, jadi ustadz, terkenal dikit gak dihargai, tersinggung. Serius. Oh, dia nggak tahu aku ini siapa. Ini rusak dikit, nggak profesional, nggak menghargai aku.
Makanya ada ustadz banci itu, gampang tersinggung. Dia nggak tahu tugas dia sebagai dai. Dai itu lebih tinggi dari muallim, Pak. Kok bisa? Dai ini harus siap dihina. Kalau muallim dihina murid, muridnya boleh diusir. Muallim, muridnya masalah, muridnya boleh dihukum. Tapi kalau dai, jamaahnya berontak, dia harus sabar. Jamaahnya menghina, tetap tersenyum. Jamaahnya lempar pakai apa? Batu. Kata Rasulullah, ya Allah, mereka tidak paham siapa aku. Tolong beri hidayah, kalau enggak mereka ya keturunannya. Bapak bisa bayangin, Rasulullah ini bodyguardnya kan ada yang manusia, ada yang malaikat. Bodyguard langit turun, ya Muhammad, mau aneh apain itu orang, katanya. Mau kita runtuhin tuh gunung Taib. Jadi emang begitu sifat orang khidmat. Malaikat khidmat ke Nabi, nabinya diganggu, dia yang emosi, benar nggak? Nabi mah santai aja. Jadi apa yang lebih sabar, Nabi atau Jibril? Jadi kalau jadi dai, jadi pendakwah, mesti lebih penyabar daripada jadi guru ngaji. Guru ngaji bawa rotan, Pak, dulu ya. Kalau dai nggak boleh. Kalau dai itu kemana-mana bawa maaf, aku maafkan kamu, begitu. Kalau mu'alim di kelas itu ada kontrak belajar dengan murid. Jadi orang mengira jadi pendakwah itu gampang karena katanya berangkat pergi bawa honor. Enggak, itu pendakwah basi itu. Dakwah itu warisan baginda Rasulullah SAW. Dakwah itu bukan ngajak orang memperkaya diri kita, memperbanyak murid kita, membesarkan majelis kita, bukan. Dakwah itu ilallah, ngajak kembali jalan pulang kepada Allah. Kalau jalan pulang mesti tahu jalannya, mesti udah kesana dulu baru ngajak orang. Belum pernah kesana terus ngajak orang, muter-muter di pertigaan. Iya, pulang-pulang mau bawa oleh-olehnya fisik. Orang kalau pergi ke Mekah nih, sering kita kasih ilustrasi. Masih ingat mungkin yang dengar kajian-kajian online. Kalau pergi ke Mekah, pulang bawa apa? Oleh-olehnya apa? Kurma nggak ada di Mekah, kecuali diimpor dulu tuh. Dibawa dulu dari apa wilayah lain tuh. Kalau Mekah apa khasnya? Zam-zam. Ciri-ciri orang pulang Mekah, oleh-olehnya zam. Ciri-ciri orang pulang Madinah, oleh-olehnya kurma. Ciri-ciri orang baru pulang dari hadirat nama Allah, pulang-pulang dia bawa rasa nyebut nama Allah. Orang baru pulang dari hadirat sifatullah, pulang-pulang dia bawa rasa rindu, mabuk cinta kepada Allah. Maka kalam-kalamnya bisa menggetarkan. Ada orang awalnya nggak seneng, tapi kalau dengerin dia ngomong tentang Allah langsung turun. Ya, begitu Pak. Akhirnya guru saya ini habis diajarin begitu katanya, ya Allah, semudah ini jalan bertuhan. Cukup dengan menjatuhkan gengsi, menjatuhkan rasa berilmu, menjatuhkan rasa merasa diri orang penting, tundukkan kepala di hadapan guru, ikuti kalamnya, langsung terasa. Ternyata itu yang sulit. Kenapa Abu Lahab tidak bisa menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah? Gengsi aja Pak, gak ada urusan lain. Ya. Nah inilah yang mesti kita benahi, Bapak Saudara yang karena Allah.
Malam ini malam nisfu Sya'ban di beberapa perhitungan masyayikh ya. Malam ini tolong nggak ada lagi syirik yang jali, yang jelas. Insya Allah umat Islam aman semua ya. Nggak ada kan yang nyembah pohon, nggak ada kan nyembah matahari, nggak ada yang nyembah Nabi Isa ya kan, nggak ada. Ada yang nyembah Nabi Muhammad? Nggak ada. Makom Nabi tertinggi Nabi Muhammad, nggak ada yang nyembah Nabi Muhammad. Inilah hebatnya Sayyidina Muhammad. Kenapa? Beliau buka syariat plus ma'rifat bersamaan. Kalau Nabi Isa baru buka hakikat, syariatnya belum selesai. Makanya ketika dibuka hakikat, murid-muridnya salah paham, sebagian dikira Nabi Isa itu bukan sekedar anak Tuhan, Pak, kalam Tuhan yang berjasad, firman Tuhan yang berfisik. Lebih ngeri gak? Tapi datang di abad ke-7 imam namanya Ibnu Arabi. Kata Ibnu Arabi, Nabi Isa itu bukan kalam Allah, tapi mazhar dari kalam dan hembusan ruhullah, kalimatullah. Kalimatullah itu bahasa sananya, Yunaninya logos. Kalimah, logos atau logi atau ilmu atau kalimat. Ruhullah wa kalimatullah. Kalimatullah firman Tuhan, gitu. Nabi Muhammad lebih dari firman Tuhan. Habibullah, kekasih Allah. Kalau kekasih Allah, kamu mau sifat yang mana? Mau mana yang nama yang mana? Ya. Maka kata orang Arab, ya, ana man ahwa wa man ahwa ana. Akulah yang mencinta, tapi aku juga dicinta. Terus ana itu siapa? Ana uhibbu ana. Aku mencintai aku. Jadi kekasihnya harus jadi aku juga. Nggak ada lagi aku dan kamu. Aku, wah gitu. Mauku sama, udah lebur. Itu yang disebut Habibullah. Maunya Rasulullah, maunya Allah, maunya Allah, maunya Rasulullah. Kenapa bisa begitu? Leburlah kehendak Nabi Muhammad dalam kehendak Allah. Leburlah maunya Nabi Muhammad dalam maunya Allah. Allah nggak mau ngasih hidayah Abu Lahab, terima beliau. Allah nggak mau kasih hidayah orang Taif, padahal semua udah disiapin, beliau ridho. Allah nggak mau, beliau ridho, terima. Apapun mau engkau ya Allah, itu mauku, selesai. Itu namanya raditu billah. Itu namanya apa? Kapan orang mulai menikmati nikmatnya iman? Mulailah menikmati maunya Allah. Mau menikmati hidup, Pak. Ini kan kita nggak tahu umur kita berapa nih ya. Semoga umurnya dipanjangkan dalam keberkahan. Kalau nggak mati aja ya. Husnul kha. Nggak usah hidup banyak panjang tapi nyusahin orang. Mending hidup pendek, bermanfaat, diridai Allah, mati husnul kha. Pasti jumpa Rasulullah. Ya. Rasulullah itu mengatakan orang nggak akan merasakan manisnya iman sampai dia meridhoi apa yang Allah mau. Itu namanya syirik sir. Ketika saya ada mau lain dengan maunya Allah, berarti ada dua sopan nggak? Allah berkalam, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah engkau berkehendak kecuali kehendakmu tunduk lebur dalam kehendak Allah. Berarti hanya ada satu kehendak. Udah pasang-pasang pawang, hujan juga ya kan. Saya itu udah nggak pernah pakai doa pawang hujan lagi, Pak. Allah mau kasih hujan, majelis mah jalan terus. Mau hadir berapa orang juga jalan. Emang kita imannya terganggu mau hujan? Emang majelis terganggu mau hujan? Nggak usah.
orang sedikit, orang banyak. Dulu yang ngaji mas saya 1 orang Pak, ngaji kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Nambah. Ternyata ngajar tuh sama aja, mau muridnya 1, muridnya 1000, ngomongnya kan sama Pak. Betul nggak? Terus kenapa seorang dai terganggu hatinya kalau orangnya datang sedikit, atau jumawa gembira kalau orangnya datang banyak? Apa masalah hatimu? Kan ada nabi muridnya cuma 1, ada nabi muridnya cuma 2, ada nabi muridnya 3, ada nabi murid 1 ditinggal. Apa kata beliau? Aku diperjalankan Allah, ya, sampai ke padang mahsyar. Di padang mahsyar, faraitu fil ufuq, aku lihat di ufuk sana ada fi nabi wa ma'ahu nafarun. Ada nabi muridnya cuma 1, ada nabi nafaran muridnya cuma 2, nabi sab'atu anfar ada 7 doang muridnya, ada nabi muridnya cuma 11, Nabi Isa. Ada nabi la ahad ma'ahu, gak ada siapapun bersama dia. Ada nabi gak punya murid tuh ada, ditinggal sama muridnya. Ya. Ada nabi, itu orang Bani Israel tuh jahatnya sama nabi, ya Allah. Ada nabi antara Nabi Muhammad sama Nabi Isa itu, nama nabinya Khalid bin Sinan. Khalid bin Sinan ini dianggap oleh kaumnya cerewet. Terus adalah satu kasus apa terjadi, solusinya kata Khalid bin Sinan, ya udah sore ini kubur aku, tapi aku belum mati. Kubur aja aku, besok pagi kalian bangkit. Dia pesan ke murid-muridnya semua dan juga keluarganya. Ternyata malam-malam keluarganya ditahan. Murid-muridnya membelot, alhamdulillah orang cerewet sudah dikubur. Gitu. Sampai hari ini dia belum dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Namanya Khalid bin. Jadi belum ada riwayat menyebutkan beliau ini mati. Kenapa? Orang Ashabul Kahfi aja 309 tahun tidur. Jadi beliau masih tidur dalam secara jasad. Karena belum time-nya meninggal. Nah, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya dan Al-Bidayah wan Nihayah, beberapa penggalan ceritanya. Bapak saudara bukan Allah, ini malam nisfu Sya'ban, Allah menilik kolbu. Ya, kalau dalam kajian rohani disebut muraqabah itla. Muraqabah itla itu menghadirkan kesadaran, diperhatikan Allah. Apa yang diperhatikan Allah? Ahwal kondisi kolbu. Pertama, paham, adakah paham syirik di dalam, meyakini yang berkudrat, iradat, berkehendak ada selain Allah. Kalau ada, bersihkan malam ini juga. Ya. Jadi kalau makan minum yang menyegarkan Allah. Ini Allah juga ciptakan. Kita ambil, kita baca bismillah. Aku minum air ini sebagai syariat, hakikat yang mengenyangkan Allah. Obat, kita tetap minum obat, syariatnya minum obat, hakikat yang menyembuhkan. Kalau Allah nggak sembuhkan, terima aja, kan suka-suka Allah. Jangan protes. Ente boleh nggak ngatur-ngatur Allah? Jangankan ngatur-ngatur Allah, ngatur aneh aja ente nggak boleh. Ya, ngatur bupati aja kita nggak boleh, ngatur wali kota aja kita nggak boleh, ngatur anak sendiri aja nggak bisa, ngatur istri sendiri nggak bisa, ngatur diri sendiri nggak bisa, ngatur-ngatur Allah. Terus ngapain protes-protes ke Allah? Aku ini udah sholat, aku ini udah zakat, sudah haji, udah umroh, udah zikir, kok Allah nggak kasih juga mauku? Urusannya apa dengan maumu? Masalahnya maumu bukan maunya Allah. Kenapa ada orang sukses? Dia bisa melihat ini ada peluang, dia ada kesanggupan, di sana ada kebutuhan, itu maunya Allah begitu. Dia ambil kesempatan itu, namanya kasab. Sesuaikan kasabnya dengan waktu dan peluang. Itulah kehendaknya Allah. Fa idza faraghta fansab, jika engkau selesai maka pindahlah ke yang baru. Ini belum selesai, yang ini sudah pindah. Allah maunya kerja itu teratur. Belajar itu dari bab yang kecil,
naik yang menengah, naik yang kegede. Jangan langsung belajar ngajinya tinggi Pak, baru hijrah sudah berfatwa yasinan bid'ah. Itu kan lucu. Yang boleh berfatwa itu ulama, namanya mufti, ada syarat dan rukunnya. Kalau ente baru tobat, benerin aja diri dulu, jangan sibuk sama amalan orang. Itu amalannya kan ada kiainya juga. Emang kiai nggak ngaji, nggak punya dalil? Masa ente baru tobat 3 bulan, 3 tahun bisa membatalkan ilmu orang udah ngaji 20 tahun? Kan lucu. Ini omongan saya dulu sama diri saya. Kan saya dulu begitu Pak, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram. Capek sekali hidup tuh ya. Jadi tempat yang paling menegangkan itu masjid. Kalau ke pasar banyak teman kita, cuan, sesama cuan. Tapi kalau sudah masuk masjid mata mulai sinis, ngeliatin celana. Yang pertama dipandang celana orang sama sarung. Naik ke atas, jenggot. Naik ke atas, kopiahnya kopiah hitam, ini aswaja NU, masuk, bukan teman aneh. Ini yang benar. Padahal Nabi nggak pernah juga pakai kopiah begini. Apalagi kopiah begini nggak jelas ini ya. Ini kopiah apa lah itu? Waduh, dulu masya Allah, sibuk sama orang. Ternyata orang kalau baru hijrah sadar belajar agama, dia harus kunu rabbaniyin. Ini perintah dari Allah di Quran. Cari ya, apa kata Allah? Kunu, jadilah engkau rabbaniyin. Apa arti rabbani? Dalam Sahih Bukhari bagian tafsir, Sayyidina Abdullah bin Abbas memberikan tafsirnya. Ini Sahih Bukhari. Rabbaniyin adalah orang yang mempelajari yang kecil sebelum yang besar, yang basic sebelum yang cabang, memperhatikan diri dulu baru memperhatikan orang lain, membatalkan amal diri dulu baru membatalkan amal orang lain. Saya minta ampunlah kepada Allah, 2004 mulai ngaji Sahih Bukhari, sampai hari ini masih ngaji Sahih Bukhari ya, ngaji baik khidmat belajar atau khidmat mengajarkan sampai hari ini masih alhamdulillahirabbil ya. Tapi saya tidak merasa manhaj saya manhaj sunnah. Saya hanya berusaha mengikuti sunnah. Yang bermanhaj sunnah itu para imam-imam itu. Coba saya mau tanya, 4 imam Abu Hanifah, antara dia dengan Nabi cuma 1 orang. Dia jumpa Sayyidina Anas tapi nggak ngaji. Tapi gurunya antara dia dan Nabi 2 orang. Imam Malik antara dia dan Nabi, Nafi', Abdullah bin Umar, Nabi juga 2 orang. Imam Syafi'i antara beliau dan Nabi 3 orang. Oke. Imam Ahmad bin Hambal antara dia dan Nabi juga 3 orang. Imam Bukhari punya beberapa guru yang tua angkatan Imam Syafi'i yang masih hidup, seperti Imam Qutaibah. Qutaibah ini murid Imam Malik. Imam Malik punya murid lain Syafi'i, tapi imam ini umurnya panjang. Qutaibah, Bukhari ngaji ke beliau ya. Maka jarak Bukhari dan Nabi cuma 3 orang, tapi selebihnya 4, 5, 6, 7 sampai kemudian kurang dari 10 orang. Maksud saya menyebut begitu apa? Karena imam-imam ini ke nabinya nggak jumpa langsung, maka cara sholat imam ini prinsipnya sama tapi kaifiatnya beda. Sama-sama subuh 2 rakaat tapi kaifiatnya lain. Dari 4 imam itu semuanya tidak ada yang menjaharkan basmalah kecuali Imam Syafi'i. Di antara 4 imam ini tidak ada yang berkunut kecuali Imam Syafi'i. Gimana tuh?
Sholatnya tetap 2 rakaat, yang berbeda caranya. Bertanyalah orang ke Imam Syafi'i, wahai Muhammad bin Idris Syafi'i, gurumu Malik tidak berkunut, gurumu Muhammad bin Hasan Syaibani murid Abu Hanifah tidak berkunut, gurumu Abu Yusuf tidak berkunut, fulan tidak berkunut, fulan tidak berkunut, kok ente berkunut? Dia jawablah pakai hadis. Ternyata dia punya guru lain selain Imam Malik, bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan kunut hatta yufariqad dunya, sampai meninggal dunia. Itu contoh. Oh, ternyata banyak guru bisa memperbanyak kaifiat beribadah, ibadahnya sama. Tadi basmalah dijaharkan cuma siapa? Apa Imam Syafi'i salah? Maka dalam bab kebenaran tidak ada mayoritas dan minoritas. Dalam bab kebenaran yang ada, kamu ada dalil atau tidak punya dalil. Kamu tahu cara memahami dalil atau tidak tahu cara memahami dalil. Coba cek semua Quran. Quran ini kan qiraatnya ada 7. Di semua qiraat bismillah itu ayat pertama atau bukan? Pernah baca? Pernah baca nggak qiraat yang 7? Ustaz aja belum, masa ente tahu? Ya, qiraat yang 7 bukan irama ngaji, bukan. Ya, qiraat yang 7 itu ada 7 imam yang mengumpulkan cara membaca Quran. Bacaan Quran kita ini imamnya tahu nggak? Jadi ada mazhab juga dalam baca Quran. Jangan dikira mazhab itu cuma mazhab yang 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Enggak, ada mazhab membaca Quran. Quran kita ini mazhab siapa? Ada yang tahu? Hafaz muridnya, nama gurunya? Namanya mirip dengan namaku tapi pakai ain. Ayo, bukan Hashim tapi Asim Kesad. Imam Asim punya murid beberapa yang kita baca sekarang, itu versi murid dia namanya Hafiz. Imam Hafiz ini punya murid bacaan itulah yang sekarang menyebar 75% seluruh dunia. Itu perkiraan aja, li takfir menunjukkan banyak. Bersatu ada bacaan Kisai, ada fulan sampai 7. Semuanya basmalah dalam Fatihah ayat pertama. Qiraat itu ada syaratnya, mesti mutawatir. Apa arti mutawatir? Diriwayatkan orang banyak yang tidak mungkin berbohong, berdusta. Apa kata Imam Syafi'i? Imam kita nih. Kalau guruku Malik tidak baca basmalah, bukan lagi mensirkan basmalah. Guruku Malik, kata Imam Syafi'i, tidak baca basmalah. Sedangkan Hasan Syaibani baca tapi disirkan. Sufyan bin Uyainah baca tapi disirkan. Terus apa? Aku jumpa 7 masyayikh ahli hadis, ahli qiraah, semuanya menjaharkan basmalah. Dalam qiraat, kalau masuk ke dalam ayat pertama, berarti ayat pertama Al-Fatihah itulah yang disepakati oleh 7 imam ini. Dan semua 7 imam ini sepakat ayat pertama Al-Fatihah adalah Bismillah. Maka beliau revisi mazhab gurunya. Dia katakan bukan sunnah, bukan mustahab, bukan juga tidak boleh. Gurunya bilang nggak boleh baca Bismillah. Mau jahar musir nggak boleh, kata Imam Malik. Wajib baca Bismillah jahar. Ini kata Imam siapa? Kenapa? Riwayat guruku Malik tertolak, fulan tertolak. Kenapa? Dalam membaca Quran, imam kita bukan Imam Malik, bukan Imam fulan, tapi imam yang 7 itu. Canggih nggak cara berpikir Imam Syafi'i itu? Canggih.
Tapi sampai hari ini kata Imam Sya'rani, walaupun mazhabmu Syafi'i, kalau ada orang mazhab Maliki jangan jadi imam. Minta dia jadi imam. Kenapa? Imam kamu Syafi'i tidak pernah di depan Imam Malik. Dia selalu jadi jamaahnya Imam Malik. Adab, itu namanya adabnya. Aduh, udah macam-macam nih ngomong kita nih ya. Intinya satu, Bapak Ibu saudara sekalian, kata Sayyidina Ja'far, diriwayatkan oleh Abu Hanifah, a'lamun nas a'lamuhum bil khilaf. Orang paling berilmu, orang yang paling mengerti dinamika perbedaan. Dinamika berarti orang paling alim, orang yang nggak ngomong pokoknya mesti begini, ya itu berarti orang paling jahil. Kalau orang paling alim, oh si anu ngamalin amalan Imam si anu, dalilnya ini, gitu. Kata Abu Hanifah, ini kisah terakhir mau saya tutup di majelis ini. Kami musim haji di masa transisi dari Bani Umayyah masuk ke Abbasiyah, Allah kemudian bukakan kelonggaran untuk kami. Apa kelonggarannya? Yang di masa Bani Umayyah zuriat Sayyidina Ali dilarang ngajar, beliau dapat tempat di awal-awal pemerintahan Bani Abbasiyah. Ngajarlah Ja'far Shadiq di Haramain musim haji ini. Jadi sampai hari ini di majelis-majelis musim haji itu selalu ngumpul ulama kalau musim haji itu. Sampai sekarang, Pak. Ini habis lebaran itu mulai ulama berdatangan ke haram. Nanti ngumpul. Dari semua yang ngajar itu, kata Abu Hanifah, kami bingung. Kok ada orang yang kami kira cuma bisa rukuk sujud, ternyata lebih mengerti dalil dan perbedaan dari kami. Satu dalil bisa diolah menjadi 70 makna. Itulah guruku Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita sebut Ja'far Shadiq. Jadi Ja'far Shadiq itu imam Ahlus Sunnah karena ibu dia cucu dari Abu Bakar, ayah dia cucu dari Sayyidina Ali. Maka tidak ada mungkin orang Syiah yang hakiki itu membenci Abu Bakar. Kalau Syiahnya hakiki, berarti Syiah yang sekarang tuh Syiah Rafidhah. Apa beda Syiah hakiki dengan Syiah Rafidhah? Kalau Syiah hakiki itu Syiah politis. Syiah politik itu partai Ali, partai Muawiyah. Sekarang sikap politik dijadikan ajaran agama. Masih ingat 2016-19 beda coblosan, beda iman? Kalian udah sama kayak orang Syiah, sama kayak Khawarij, beda coblosan, udah beda ustadz sudah, 01 mau 02 udah beda. Masih ingat? Jangan-jangan musola ini salah satu yang korban. Kalian korban orang-orang otak-otak jahat di belakang yang memainkan agama untuk kepentingan politik. Dulu itu ada Syiah Muawiyah, ada Syiah Ali, itu Syiah hakiki. Syiah juga, Syiah Muawiyah ini anti Ahlul Bait, Ali anti Muawiyah. Padahal mereka ini keluarga Rasul semua. Ali mantu Rasul, Muawiyah adik iparnya Rasulullah, adik ipar juga sepupuan. Abu Sufyan pamannya, anaknya Muawiyah Ummu Habibah. Ummu Habibah istri Rasulullah punya abang namanya Muawiyah. Itu lingkaran, bayangkan orang lingkaran ring satu Rasulullah aja bisa bertengkar urusan politik. Terus ente mau ulang lagi di negeri kita, ya? Jadi jangan mau lagi 2002 berapa ntar? 29 kita diadu domba urusan politik pakai modal agama. Kenapa? Saya tahu Pak siapa yang main. Kalau jual agama kosnya rendah. Kalau jual agama kosnya, ya teman-temanku banyak juga politisi ya, dan dia ngaku
Jualan agama itu mudah, Ustaz. Orang kayak ente ini mudah jadi gubernur, ogah begitu. Gak minat. Kalau tidak ustadz siapa lagi? Disitulah beliau nanti lulu ya. Nanti jadi caleg deh kan. Jangan mau ustadz begitu nanti ya. Kalau bukan Pak Yai siapa lagi? Masuk barang tuh ya. Semoga beliau dijaga Allah ya. Kita semua dijaga Allah. Bapak Ibu yang bukan Allah, barangkali inilah refleksi untuk Al-Fakir ya, untuk kita semua malam nisfu Sya'ban, malam Allah menilik kita semua. Mari bersihkan kalbu dari semua syirik, lalu tebar cinta kasih ke semua orang, maafkan semua kesalahan, hilangkan semua dendam. Sepakat? Hapuskan syirik, maafkan semua orang. Coba ini enggak usah banyak-banyak doa. Baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perbaharui ya Allah, aku perbaharui imanku. Ikuti ya Allah, aku perbaharui imanku, syahadatku, la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak dipuja-puji, tiada yang berkuasa, berkehendak, menguasai alam semesta, menguasai diri kami kecuali Engkau jua ya Allah. Sayyidina Muhammad kekasih Engkau, Rasul Engkau. Ya Allah, terima tauhid kami, terima iman kami, kekalkan iman kami. Ya Allah, baca ya Allah. Kami pernah bermusuhan dengan banyak orang. Ya, coba bayangkan orang yang pernah kita musuhi dan dia musuhi kita. Satu, fulan. Sudah, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, ya. Orang kelima. Sudah banyak sekali musuh ente ya. Terus kumpulkan semua wajah orang yang pernah kita bermusuhan, sakit-sakit hatian, dendam-dendaman, baik masalah kerjaan, masalah perasaan, masalah pertemanan, tetanggaan, semuanya. Katakan ya Allah, detik ini, malam ini aku mohon ampun kepada Engkau atas dosaku dan dosa mereka. Dan detik ini ya Allah, saksikan ya Allah, aku memaafkan mereka. Aku memaafkan fulan, aku memaafkan si fulan, aku memaafkan dia, sebutkan namanya. Ya Allah, aku maafkan dia. Aku maafkan dia. Aku maafkan dia. Ya Allah, ya Afu yang Maha Pemaaf. Ya Ghaffar, ya Ghafur yang Maha menghapus semua dosa, sakit hati. Ya Syafi yang Maha menyembuhkan rasa sakit hati. Sembuhkan hati kami ya Allah. Sembuhkan jiwa kami ya Allah. Sembuhkan perasaan kami ya Allah. Begitu juga pada orang itu, jika dia masih hidup ya Allah, tumbuhkan rasa maaf di kalbunya ya Allah. Buatlah mereka memaafkan kami juga ya Allah. Ya Allah yang menilik kalbu semua hambanya, yang menguasai kalbu semua hambanya, ubahlah hati kami menjadi penuh dengan cinta kasih Rahman Rahimmu ya Allah. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. آمين آمين رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعلنا من الموحدين مؤمنين مسلمين محسنين ولا تجعلنا من الشحناء مشاحنين مشركين آمين رب العالمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا
رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله الحمد لله رب العالمين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام